Kata Yesus pula kepada yang kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus kepada yang kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau serta membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah peristiwa salib, para murid berada dalam situasi yang mencekam. Keputusasaan, kekecewaan, kehilangan pegangan harapan sungguh melandai kehidupan mereka. Para murid yang menaruh harapan mereka sampai pada sang guru, pada titik akhir peristiwa salib itu, harapan itu seakan-akan hilang dari mereka. Karena ketika peristiwa salib, para murid sendiri belum mengerti dan memahami apa sesungguhnya makna yang disampaikan oleh Yesus, bahwa manusia harus menderita dan mati, tapi pada hari ketiga tidak akan mati. Situasi saat itu membukakan pikiran mereka untuk mengerti dan memahami setiap kata yang diucapkan oleh Yesus kepada mereka ketika dia ada bersama-sama dengan mereka. Dan setelah Yesus mati, para murid kembali kepada kehidupan mereka sebelumnya, seperti orang dari Emmaus yang kembali dalam pengalamannya, dan juga Petrus bersama teman-temannya kembali ke tempat asalnya untuk menjalani kehidupan yang sebelumnya pada mereka tekuni sebelum mereka diambil oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, peristiwa yang kita alami hari ini mengingatkan kita bahwa para murid itu sungguh tidak mengerti akan kebangkitan Yesus. Mereka belum percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh telah bangkit, sungguh-sungguh telah hidup. Petrus yang tugas sehari-harinya adalah berjalan ikan, mengajak kawan-kawannya untuk menjalankan di malam. Aku mau pergi menangkap ikan. Demikian kata Petrus kepada teman-teman. Dan teman-temannya pun begitu bersama dengan dia. Namun terjadi sebagai seorang pelayan malu, sebagai orang yang mengetahui situasi danau yang tempat mereka bekerja, pada malam itu mereka tidak menangkap ikan seekor pun. Dan kesempatan ini adalah kesempatan yang dipakai oleh Tuhan untuk para hamba yang menyatakan diri dan siapa dia sesungguhnya. Ketika mereka kembali dari pekerjaan malam itu, mereka berjumpa dengan pribadi Yesus yang telah bangkit di depan mereka. Yesus
Yesus menyapa mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Mereka dengan penuh kepolosan kejujuran menjawab, "Tidak ada." Dan Yesus memerintahkan mereka, "Pertama kamu Israel." Serentak pada saat yang sama, mereka melaksanakan perintah seorang dia yang berada di depan mereka. Ketika mereka berdagang dalam hitungan detik, mereka menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Ketika mereka melihat mujizat mereka itu, orang yang dikasih Yesus, murid Yesus mengatakan, "Itu Tuhan." Dan ketika dia mengatakan itu Tuhan, Petrus pun baru mengerti bahwa dia yang ada di badan itu adalah Yesus yang selamat. Hati dan pikiran mereka terbuka ketika Tuhan mengajak mereka, "Mari dan sarapan." Dan ketika hati dan pikiran mereka terbuka, Petrus pun menyadari seorang percaya pada Tuhan dan pernah menyebut dia selama 3 kali tentu kedalam. Oh, itu saudara-saudara yang terkasih, Yesus menampakkan diri kepada para murid untuk meyakinkan mereka bahwa Dia masuk hidup, Dia masuk kami. Dan Yesus tidak mengingatkan para murid yang berjuang sendirian dalam masa juga dan pekerjaan mereka. Yesus yang dalam itu harus selalu menjaga mereka dan harus selalu di tengah situasi keadaan yang mereka alami, memberikan kekuatan, memberikan keyakinan bahwa Allah sampai hari menyertai mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang menarik ketika Yesus mengatakan kepada anak-anak, tidak ada seorang pun dari mereka yang protes, karena pada malam hari mereka tidak menangkap apa-apa. Ketaatan akan perintah Tuhan membuat kasih dan pemikiran dalam hidup. Hal itu mengajarkan kepada kita bahwa kita setia datang untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan setiap kata dan ajaran yang Tuhan sampaikan kepada kita. Maka di saat itu kita akan mendapatkan Tuhan yang memuliakan dan kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan kita. Sahabat itu hanya punya arti bagi hidup kita kalau kita tidak hanya setia mendengarkannya, tapi terutama setia untuk melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti Petrus dan kawan-kawan yang setia melakukan perintah Tuhan sabda Tuhan, dan pada saat itu juga mereka menikmati Allah memuliakan dengan kata Tuhan yang berjubah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika Petrus dan kawan-kawannya sudah yakin bahwa Yesus telah hidup dan hadir di antara mereka, Yesus pun memberikan tugas kepada Petrus bersama kawan-kawannya sebagai kepala Tuhan. Profesi mereka dari pendala ikan menjadi pendala manusia, dan ini tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Petrus kepada para muridnya untuk mengembangkan kawan Roma, untuk menuntun dan menangkap sesama lain bersama dengan Tuhan, hidup dalam bersama dengan Tuhan, menuntun bahwa sesama lain kepada luhur dan jauh ke tepi sungai yang mengalir. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, para murid dalam melaksanakan keputusan kerap kali mengalami berbagai penderitaan, tetapi dengan penuh iman mereka mengatakan, penderitaan karena melakukan Yesus yang terbaik dimaknai sebagai sebuah kebahagiaan, karena mereka boleh ambil bahagian dalam penderitaan Yesus. Dengan iman ini yang membuat
untuk mau menjadi pahlawan sesama, untuk mau melahirkan harapan dan bertakwa bersama di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan sekali menyertai kita dalam segala peristiwa hidup yang kita alami, dan hadirat Tuhan seperti hadirat kita Paulus dan memahami data dalam pekerjaan mereka sungguh membawa sukacita, membawa gembira. Pendidikan kita ketika berkarya di negara kita, ketika telah mendapatkan setiap usaha pekerjaan kita juga pasti akan mengalami sukacita dan bahagia di dalam hidup. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam melaksanakan setiap tugas yang Tuhan percaya kepada kita, jangan kita memanfaatkan keluarga kita sendiri, dan kembali kita senantiasa menghadirkan di dalam setiap tugas dan pekerjaan kita, karena bersama Dia kita akan membawa hasil dari setiap pekerjaan kita akan mengalami sukacita dan damai di dalam kehidupan kita. Tuhan memberi kepada kita tugas yang sama secara jemaat satu dengan yang lain, sehingga kita dan kita berada bersama Tuhan semakin berdirasakan dengan orang pada kuasa kita dalam hidup kita maupun juga dalam kehidupan masyarakat. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tepat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 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 Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Amin. Mari kita serahkan hidup kita yang berarti. Semoga Tuhan nanti berkenan menghadirkan hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang hilang, jiwa raga semua bersinar. Lagu syukur kita aturkan dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Dan mampu kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberi hidup abadi. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita satukan dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan menghadirkan hidup abadi. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin.
Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami.
Amin. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dan bersama rohmu. Damai Kristus.
Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin.